Bab 3101. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pada titik ini, bukan lagi duel satu lawan satu antara penguasa Zuzu dan penguasa Sekte Yin Xuang. Itu karena lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian telah membebaskan tangan mereka, dan mereka semua mengepung Master Sekte Yin Xuang untuk menghajar mereka. Adapun Tuan Istana Zuzu, dia sudah lama meninggalkan medan perang dan pergi mengobrol dengan Lu Chen. Ada lebih dari 20 bawahan dengan pangkat yang sama untuk bertarung demi dia, jadi dia masih perlu bertarung secara langsung. Adapun Lu Chen, dia hanya menatap Guru Yin Xuang yang kalah jumlah dan tidak bergerak lagi. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian bersatu untuk menghajar Master Sekte Yin Xuang, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Jika mereka dapat dikalahkan dari pengepungan oleh penguasa Sekte Yin Xuang dengan cara ini, maka lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dapat mandi dan tidur, dan mereka benar-benar malu menjadi manusia. Bahkan jika Master Sekte Yin Xuang beruntung dan berhasil lolos dari pengepungan, dia tetap tidak dapat melarikan diri. Karena, Lu Chen sedang mengendarai Unicorn Giok. Tuan Yin Xuang tidak bisa mati, ada yang ingin saya tanyakan padanya. Setelah beberapa saat, Lu Chen tiba-tiba berkata kepada kepala Istana Zuzu. Di medan perang di sana, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dikepung dengan panik. Mereka membenci master dari Sekte Yin Xuang karena mengabaikan situasi keseluruhan dan tidak memimpin Yin Xuang Xianmen untuk melawan invasi klan monster, jadi mereka tanpa ampun dalam serangan mereka. Dan master dari Sekte Yin Xuang bukanlah tandingan semua orang, jadi betapa sialnya dia tidak bisa menahannya, dan perlahan-lahan menjadi depresi karena pemukulan tersebut. Jika sekelompok orang kuat yang marah tidak berhenti, Master Sekte Yin Xuang akan diledakkan, dan bahkan Yuan Shen tidak akan bisa melarikan diri. Jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Penguasa Istana Zuzu segera menoleh dan memberikan instruksi kepada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian di sana. Ikuti perintah Tuan Istana, tinggalkan dia nyawa seekor anjing untuk saat ini. Seret dia ke sana. Kelompok pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian bersedia untuk berhenti, dan menyeret Master Sekte Yin Xuang yang sekarat seperti anjing, dan melemparkan mereka ke depan Lu Chen. Saudara Lu ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu masih ingin pergi dari sini, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya, jika tidak kamu akan hancur secara jasmani dan rohani, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Penguasa Istana Zuzu menatap ke arah penguasa Sekte Yin Xuang, dan berkata demikian. Tanyakan jika Anda memiliki pertanyaan, selama Master Sekte mengetahuinya, beritahu mereka semua. Master Sekte Yin Xuang menanggapi sambil meminum ramuan penyembuh. Bagaimana dia bisa tahan terhadap pemukulan kejam oleh lebih dari 20 orang kuat di level yang sama? Dia sangat beruntung karena dia belum dipukuli sampai mati. Namun fakta bahwa tubuh fisik belum meledak bukan berarti tubuh baik-baik saja. Dia telah lama terluka dan mengalami luka dalam yang serius. Jika dia tidak beristirahat dan memulihkan diri selama 10 atau 8 hari, dia tidak akan pulih. Kecuali, Lu Chen meminta Waner untuk mengambil tindakan terhadapnya. Jika tidak, jangan berharap bisa menyembuhkan luka dengan cepat dengan khasiat beberapa ramuan penyembuh. Saat ini, dia telah dipukuli sampai titik lemah, nafasnya lemah, kekuatannya anjlok, seperti ikan di talenan, siap disembelih. Untuk bertahan hidup, dia secara alami tidak berani berbicara kasar, jangan sampai dia membuat marah Lu Chen, maka semuanya akan berakhir. Mengapa kamu memimpin tim? Lu Chen memandang Master Sekte Yin Xuang yang tergeletak di tanah, dan bertanya lagi, Duan Yingjun jauh lebih kuat darimu, dia pasti ingin membalas dendam padaku, mengapa dia tidak datang? Duan Wubu itu sangat terampil. Setelah mengetahui bahwa kamu telah menembus tahap akhir keabadian emas, dia sendiri tidak ingin bergerak, dan Duan Yingjun tidak diizinkan untuk bergerak. Itu karena mereka takut setelah kamu meningkatkan, kekuatan tempurmu akan menjadi terlalu kuat, dan mereka tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Selain itu, Duan Yingjun berada pada saat kritis dalam terobosan, apalagi datang ke sini secara langsung. Master Sekte Silver Frost menjawab seperti ini. Duan Yingjun sudah lama terjebak di tahap puncak Daluo Jinxian. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba ingin menerobos? Lu Chen terkejut sejenak, lalu bertanya. Patriark Patah Naga mempercayakan seseorang untuk mengirimkan harta karun tanah jenius khusus, yang memungkinkan dia menerobos dengan cepat.
Karena alasan ini, dia telah mengasingkan diri selama beberapa bulan. Master Sekte Yin Xuang berkata lagi, hari ini, saat saya meninggalkan Duanlong Xianmen, saya merasakan auranya mulai melonjak. Mungkin saat saya memasuki rumah Zuzu, dia sudah menerobos. Petik 2. Ini merepotkan. Jika dia benar-benar menerobos, dia tidak akan tinggal di Duanlong Xianmen. Mendengar ini, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan menjadi sedikit cemas. Di luar prinsip perlindungan, wilayah abadi menetapkan bahwa mereka yang memasuki alam yang mulia abadi harus meninggalkan tempat itu sesegera mungkin dan melapor ke jalan abadi Tongtian. Pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian manapun, selama dia menerobos, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Dia harus segera meninggalkan 4 negeri dongeng besar, jika tidak, akan ada makhluk abadi tingkat tinggi di jalan abadi Tongtian yang bertanggung jawab. Sama seperti memutus aliran air dan memutus asap hijau, begitu Anda melangkah ke dalam keabadian, Anda dapat pergi segera setelah Anda mengatakannya, bahkan jika Anda berada di medan perang, Anda harus segera pergi. Tentu saja, penguasa istana Yaoxian merupakan pengecualian. Orang itu berencana naik ke langit dalam 1 langkah, jadi dia tidak punya rencana untuk pergi ke jalan Tongtianxian. Tentu saja, dia tidak takut orang-orang dari jalan Tongtianxian datang untuk membuat masalah. Duan Yingjun tidak memiliki kesempatan untuk naik ke langit dalam 1 langkah, jadi dia secara alami ingin bergegas ke jalan menuju langit. Lu Chen tidak bisa membunuhnya, bisakah dia tidak terburu-buru? Kemudian, ketika saya pergi ke jalan abadi Tongtian, ada banyak makhluk abadi tingkat tinggi di sana, dan bahkan lebih sulit lagi untuk memotong Yingjun. Mustahil. Master Sekte Yin Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kamu tidak memahami aturan alam abadi. Selama Duan Yingjun menerobos, dia harus segera pergi, dan semua keluhan di sini harus dikesampingkan. Yah, jika Duan Yingjun pergi ke jalan Tongtian di depanku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lu Chen melirik ke arah Master Sekte Yin Xuang, dan kemudian berkata, lalu, bagaimana dengan memecahkan 5 butir, bukankah dia juga membuat terobosan? Hanya ada 1 salinan harta karun tanah jenius yang dikirim oleh Patriark Duanlong, dan tidak ada bagian dari Duan Wugu. Master Sekte Yin Xuang berkata lagi, Duan Wugu tidak bisa pergi kemana-mana, dia bersembunyi di Duanlong Xianmen, menunggu kabar kemenanganku kembali. Dia tidak sabar menunggu kemenangan, dia hanya bisa menunggu kabar buruk, dan mimpi buruk yang tidak akan pernah dia bangun. Lu Chen mendengus dingin, lalu dia tidak punya apa-apa untuk ditanyakan kepada Master Sekte Yin Xuang. Aku sudah mengatakan semuanya, bisakah kamu menepati janjimu dan melepaskan aku sekarang? Tuan Yin Xuang bertanya, jawabanmu baik-baik saja, aku bisa melepaskanmu. Lu Chen mengangguk dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Master Sekte Yin Xuang dapat pergi. Lu Chen, kamu, melihat Lu Chen benar-benar melepaskannya, penguasa rumah Zuzu menjadi sedikit cemas saat itu juga. Dia dan Master Sekte Yin Xuang telah berselisih, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi, jadi tentu saja dia tidak ingin membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan meninggalkan dirinya dalam masalah. Apalagi, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di sekitarnya juga mengepung Master Sekte Yin Xuang, dan mereka juga tidak ingin melepaskannya. Kami harus berhati-hati dengan janji dan membiarkannya pergi. Lu Chen tersenyum tipis dan berkata begitu. Berangkat, penguasa istana Zuzu tidak memaksa lagi, dia melambaikan tangan kanannya, dan memberi perintah. Orang-orang kuat di puncak Daluo Jinxian tidak punya pilihan selain menurut, dan memberi jalan bagi Tuan Yin Xuang untuk pergi. Selamat tinggal, melihat Lu Chen menepati janjinya, kepala Sekte Yin Xuang sangat gembira, dan bergegas pergi dengan langkah besar, takut jika dia berjalan lebih lambat, dia tidak akan bisa pergi. Namun kekhawatirannya tidak berlebihan, dia tidak bisa berjalan cukup cepat, dia benar-benar tidak bisa berjalan. Panggilan, cahaya pedang melintas di langit peri, dan langsung menuju ke arahnya. Pedang dengan kemauan, pedang kemauan, pedang Xiu Yin aku. Master Sekte Yin Xuang menyadari bahwa dia dikunci oleh kekuatan pedang, jadi dia tahu siapa yang membuat pedang itu, dan segera menjadi pucat karena ketakutan, dan meraung keras. Dalam keadaan normal, dengan budidayanya di puncak Daluo Jinxian, dia tidak akan terkunci pada level yang sama, apalagi seorang kultivator pedang dengan level yang lebih rendah. Namun kini situasinya sedikit berbeda. Dia baru saja dipukuli dengan kejam oleh lebih dari 20 orang dengan pangkat yang sama,
tubuhnya rusak parah, dan kekuatan tempurnya hampir habis. Belum lagi, pembudidaya pedang berada di tahap tengah Daluo Jinxian, dan pedang kemauan sangat kuat. Saat ini, tidak mudah untuk menyerangnya dari belakang dan menguncinya. Mati, dengan suara Jian Xiu, minumannya dingin dan kejam, bergema di seluruh rumah Zuzu. Ujung pedang jatuh, dan Master Sekte Yin Xuang dipotong menjadi dua bagian di tempat, dan langsung berubah menjadi dua kanopi darah, yang tersebar di tanah negeri dongeng. Lu Chen, kamu bajingan-bajingan, kamu akan membunuh 1000 pisau, kamu tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, mengapa kamu membunuhku ketika kamu berjanji untuk melepaskan aku? Roh primordial keluar dari tubuh yang hancur, terbang langsung ke langit, dan masih mengutuk. Sebuah tangan kurus dan keras tiba-tiba terulur, meraih di udara, dan meraih roh primordial yang belum melarikan diri ke langit. Wajah kurus muncul di depan Yuan Shen, itu adalah Jian Xiu Sangguan Jin. Lu Chen melepaskanmu bukan berarti aku bisa melepaskanmu. Sangguan Jin menatap dingin roh primordial di tangannya, dan berkata, siapapun yang berani menyerang legiun fanatik kita akan menemui jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Siapa kamu? Kamu hanyalah bawahan Lu Chen. Hak apa yang kamu miliki sebagai perwakilan? Roh primordial itu meraung dengan marah. Maaf, dia bukan bawahanku, tapi adikku. Lu Chen tersenyum, dan bahkan menjelaskannya seperti ini, dia cukup sabar dengan orang mati, jika aku berkata biarkan kamu pergi, aku akan melepaskanmu. Ini hakku, tapi aku tidak punya hak untuk menghentikan orang lain. Dia tahu bahwa Master Sekte Yin Xuang tidak bisa pergi. Dia selalu memiliki pemahaman yang baik dengan Fanatical Legion. Kecuali dia memerintahkannya, mustahil bagi saudara-saudara untuk tetap acuh tak acuh terhadap mereka yang dibebaskan sesuka hati. Namun, Legiun Zelot berada agak jauh dari sini, dan dia mengira orang yang menembak adalah penggarap panah Lingyan, siapa yang bisa menargetkan Master Sekte Yin Xuang dan menembaknya dengan satu tembakan panah asal abadi. Tanpa diduga, kecepatan Sangguan Jin bahkan lebih cepat, dan dia bergegas keluar melalui tembok pertempuran, memenggal kepala Master Sekte Yin Xuang dengan pedangnya. Jika kamu berbicara omong kosong, aku yakin kamu akan punya hantu. Yuan Shen marah dan cemas, dan dengan cepat melihat ke arah istana Master Zuzu. Tuan rumah, Anda secara pribadi telah mengatakan bahwa selama saya bekerja sama dengan baik, Anda akan membiarkan saya hidup. Anda adalah penguasa Zuzu yang agung dan pemimpin umat manusia di negeri ajaib Penglai, saya yakin Anda mengatakan semuanya, Anda bisa jangan hanya menepati janjimu. Benar? Apa yang dijanjikan oleh kepala istana kepadamu, aku pasti akan melakukannya. Selain itu, ketika Lu Chen melepaskanmu, penguasa istana juga setuju, jika tidak, bagaimana 20 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di sini bisa melepaskanmu. Namun, penggarap pedang bukanlah bawahan dari ketua istana, dia termasuk dalam legiun independen, dan ketua istana tidak memiliki hak untuk mengendalikan perilakunya. Jadi, Tuan istana saya tidak mempercayai apa yang dia katakan, tetapi dia tidak berdaya. Anda harus diberkati. Penguasa istana Zuzu memiliki wajah yang serius, dan dia sebenarnya menjelaskannya seperti ini. Dia tidak ingin melepaskan penguasa Sekte Yin Xuang, agar tidak membiarkan harimau itu kembali ke gunung, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Tidak apa-apa sekarang, tukang reparasi pedang tiba-tiba bergegas keluar, memenggal kepala Master Sekte Yin Xuang dengan pedangnya, dia terlalu senang, mengapa dia bertanya kepada tukang reparasi pedang. Namun, karena identitas dan statusnya, dia masih harus melakukan kungfu di permukaan, jika tidak, dia pasti sudah lama memuji Jian Xiu. Oke, aku kurang beruntung, aku tidak cukup kuat hari ini, dan aku akan mengakuinya jika aku berakhir seperti ini. Melihat penguasa istana Zuzu melalaikan tanggung jawab, Yuan Shen merasa marah, tapi dia tetap menahannya, jadi dia hanya bisa berkata, tubuhku hancur, jadi kita seimbang, setidaknya biarkan Yuan Shenku pergi. Saya oke, Lu Chen mengangguk sambil tersenyum. Awalnya dijanjikan untuk melepaskanmu, dan kepala istana baik-baik saja. Penguasa istana Zuzu juga mengatakan hal yang sama. Saya punya pertanyaan. Sangguan Jin menjawab dengan dingin, dan berkata, saya sudah terbiasa memenggal kepala orang dan membunuh Yuan Shen, dan tidak ada alasan untuk melepaskan Yuan Shen. Kamu harus menghancurkan tubuh dan jiwa hari ini. Lu Chen dan kepala istana telah setuju untuk melepaskan Yuan Shenku, kamu tidak bisa melawan keinginan mereka. Yuan Shen melihat bahwa Sangguan tidak mau menerima kelembutan dan ketangguhan,
dan langsung panik. Maaf, aku punya kemauan sendiri, orang lain tidak punya hak untuk ikut campur, kamu mati saja. Setelah mengatakan itu, wajah Sang Guan Jin menjadi dingin, dan dia meremasnya dengan kuat, lalu meremukkan jiwa di tangannya, berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Master Agung dari Sekte Abadi Yin Xuang dan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian yang kuat di kota Zuzu telah jatuh. Tim tangguh yang dibentuk oleh Sekte Abadi Naga Patah dan Sekte Abadi Embun Beku Perak telah dimusnahkan sepenuhnya. Rencana Duanlong Xianmen untuk menghancurkan legiun fanatik untuk menyerang Lu Chen juga gagal total. Berapa banyak orang yang datang? Penguasa istana Zuzu melirik ke medan perang, dan kemudian bertanya pada Lu Chen seperti ini. Sekitar 40 orang. Lu Chen menjawab, itu semua pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari Sekte Abadi Naga Patah dan Sekte Abadi Beku Perak. Sekte Naga Patah memiliki kekuatan terkuat, dan Daluo Jinxian memiliki kekuatan puncak paling banyak. Setidaknya 30 atau lebih adalah murid Naga Patah, dan Sekte Abadi Yin Xuang memiliki paling banyak 8. Sekte Abadi Naga-Naga biasanya disembunyikan, tetapi memiliki banyak latar belakang. Sungguh tidak terduga bahwa lebih dari 30 puncak Daluo Jinxian dapat dikumpulkan bersama. Dalam pertempuran ini, pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dari Sekte Abadi Naga Patah dan Sekte Abadi Beku Perak semuanya musnah. Kamu telah mematahkan tulang punggung mereka. Sejak saat itu, gerbang Abadi Naga rusak dan gerbang Abadi Beku Perak juga telah menyatakan penurunannya. Mereka dapat disingkirkan dari gerbang abadi besar. Paling-paling, itu hanyalah gerbang abadi kecil. Master Zuzu menghela nafas, memikirkan hal lain, dan berkata kepada Lu Chen, untungnya, Anda juga menghapus tim puncak Daluo Jinxian dari Yaozu, dan itu tidak lagi cukup untuk menjadikan Yaozu sebagai ras terlemah. Saya khawatir jika tidak, umat manusia saya akan kehilangan 2 sekte besar abadi dan begitu banyak pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian, jadi saya tidak akan bisa melawan ras monster. Gerbang abadi Beku Perak dapat direduksi menjadi gerbang abadi kecil, tetapi gerbang abadi naga rusak tidak bisa. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, Sekte Naga-Naga diciptakan untuk keturunan 9 naga. Ia tidak dapat terus ada di dunia. Ia harus menghilang di negeri ajaib Penglai mulai sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar ini, penguasa istana Zuzu terkejut, mungkin menebak apa yang akan dilakukan Lu Chen. Tentu saja harus dihancurkan. Jika tidak, keturunan 9 naga generasi berikutnya akan datang ke alam abadi untuk membudidayakan makhluk abadi, bagaimana mereka bisa bertahan? Kata Lu Chen, Sekte Abadi Naga-Naga memiliki puluhan ribu murid, kamu ingin membunuh mereka semua. Istana Master Zuzu terkejut lagi, matanya membelalak. Saya bukan tukang daging, dan saya tidak suka membunuh bangsa saya sendiri. Mengapa saya harus membunuh begitu banyak orang? Kecuali pelakunya, yang lain tidak akan dibunuh, mereka akan dibubarkan di tempat dan dibiarkan berpisah. Tapi gerbang abadi naga rusak harus dihancurkan, harus diubah menjadi reruntuhan, tidak ada satu bangunan pun yang tersisa, untuk mencegahnya muncul kembali. Kata Lu Chen, jika Anda menyekop Duanlong Xianmen, Anda tidak takut Patriark Duanlong akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Anda belum berkembang ke level itu, dan Anda jelas bukan lawan dari Patriark Duanlong. Penguasa istana Zuzu tersenyum tipis, dan berkata dengan ragu-ragu. Tidak masalah. Lu Chen mengangkat bahunya, dan berkata lagi, Kikis Duanlong Xianmen, aku akan segera pergi, bersembunyi dan berlatih, dan memastikan orang tua itu tidak dapat menemukanku. Patriark Patah Naga sangat kuat, dengan sarana yang luar biasa, kamu mungkin tidak bisa menghindarinya. Penguasa istana Zuzu tersenyum, tetapi mengubah percakapan, dan berkata, namun, sejauh yang saya tahu, ada sedikit perubahan di Jalan Abadi Tongtian baru-baru ini, dan Patriark Duanlong sangat sibuk, jadi saya tidak melakukannya. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia tinggal di Duanlong Xianmen di kota Zuzu. Selama masa ini, penguasa negeri dongeng terus mengawasi Tongtian Xianlu dengan lebih ketat, dan diperkirakan. Dalam 10 atau 8 tahun, Duanlong yang abadi tidak akan bisa kembali. Apa yang terjadi? Mata Lu Chen berbinar, Tuan istanaku juga tidak tahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Patriark Duanlong begitu sibuk sehingga dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya, dan bahkan penguasa negeri dongeng akan keluar untuk mengendalikan aturan peri. Namun, makhluk abadi tingkat tinggi biasa tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal penting-penting.
Hanya orang-orang yang sangat berkuasa yang dapat mengetahui kebenarannya. Penguasa istana Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 tahun atau 8 tahun adalah waktu yang cukup, dan saya tidak perlu bangun. Lu Chen terkekeh dan berhenti bertanya pertanyaan. Tidak peduli apa yang terjadi di jalan Tongtianxian, kuncinya adalah Patriark Duanlong tidak bisa kembali. 10 atau 8 tahun, dengan begitu banyak waktu untuk berlatih, seberapa jauh wilayahnya telah meningkat. Tanda tanya, cukup, maka bukan dia yang takut pada Patriark Duanlong, tetapi Patriark Duanlong yang akan takut padanya. Petik 2. Namun, jika situasi khusus muncul, Patriark Duanlong akan terpaksa kembali dengan cara apapun. Dari istana Zuzu tiba-tiba berkata begitu. Bagaimana situasinya? Lu Chen bertanya. Sampaikan berita tentang kematian yang tampan. Rumah Zuzu merespons. Maksudmu, aku bisa membunuh siapa saja, tapi aku bisa membunuh Yingjun. Lu Chen bertanya balik. Kanan, Duan Yingjun adalah cucu langsung dari Patriark Duanlong, dan juga kerabat paling berharga dari Patriark Duanlong, jadi dia tidak bisa mati. Jika kamu membunuh Duan Yingjun, Patriark Duanlong berani menentang perintah tegas penguasa alam abadi, dan akan kembali untuk membalaskan dendam cucunya. Kata Tuan Istana Zuzu. Master Sekte Yin Xuang berkata sebelum kematiannya bahwa Duan Yingjun mungkin telah menembus alam yang mulia abadi, dan telah pergi ke jalan abadi Tongtian. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jika dia pergi, aku akan membunuh Wolnya, dan paling banyak aku akan memotong bijinya. Tuan Istanaku khawatir Duan Yingjun belum menerobos, maukah kamu membunuhnya saat kamu melihatnya? Penguasa Istana Zuzu sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Membunuh. Lu Chen memberikan jawabannya tanpa memikirkannya. Duan Yingjun harus dibunuh, tidak diragukan lagi. Masalah besarnya, setelah membunuhnya, dia menemukan tempat nongkrong seperti yang direncanakan semula. Dia punya banyak cara, begitu dia bersembunyi, Patriark Duanlong ingin menemukannya, dia akan sangat sedih. Baiklah, penguasa istana Zuzu sedikit terdiam, berhenti sejenak, lalu berkata, jika Duan Yingjun belum menerobos, lebih baik bunuh dia. Jika dia menerobos yang mulia abadi, belum pergi ke jalan abadi Tongtian, dan kebetulan bertemu denganmu, lalu kamu melihat postur Lu Chen, dia mungkin harus segera bertindak, jadi dia semakin khawatir tentang masalah ini. Kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, dan dia dapat menyapu bersih semua makhluk abadi tingkat menengah. Tapi bisakah Lu Chen mengalahkan yang mulia abadi? Yang mulia abadi adalah makhluk abadi tingkat tinggi. Bahkan makhluk abadi yang paling lemah pun masih jauh lebih tinggi dari puncak Daluo Jinxian, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Lu Chen, seorang Jinxian di tahap selanjutnya. Sekarang umat manusia tidak memiliki dukungan dari dua sekte besar abadi, kekuatannya jauh lebih lemah, dan bahkan tidak sebanding dengan ras di negeri dongeng pegunungan dan laut. Tentu saja, dengan Lu Chen duduk di kota Zuzu, umat manusia masih menjadi ras terkuat. Jika Lu Chen dibunuh oleh Duan Yingjun, semuanya akan berakhir. Kedua ras iblis dan ras binatang, bukanlah musuh yang baik. Mereka selalu punya ambisi, dan mereka mungkin mengambil kesempatan untuk menyerang Zuzu. Kalau begitu aku akan melawannya dengan keras. Tanpa diduga, Lu Chen merespons sedemikian rupa sehingga Tuan Zuzu memiliki satu kepala dan dua kepala besar. Istana Master Zuzu belum pernah melihat kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya, jadi bagaimana dia bisa tahu? Tapi Lu Chen pasti tidak akan mengungkapkan kekuatan aslinya, penguasa istana Zuzu akan memiliki hantu jika dia tidak berkepala besar. Semua legiun fanatik mendengarkan perintah itu, semua ikut denganku untuk membalas dendam, dan memusnahkan Duanlong Xianmen. Dengan lambaian tangan Lu Chen dan perintah, seluruh pasukan fanatik segera mulai mengikutinya keluar. Ayo pergi juga, penguasa istana Zuzu juga memberikan perintah yang sama, dan buru-buru memimpin bawahannya untuk mengejar Lu Chen. Dilihat dari kekuatan tempur Lu Chen, sama sekali tidak ada masalah untuk melenyapkan Duanlong Xianmen. Diperkirakan tidak banyak pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di Sekte Abadi Naga Patah, dan mereka pasti tidak akan mampu melawan Lu Chen. Dia takut Lu Chen akan datang dalam keadaan kacau, jadi dia harus mengikutinya agar merasa nyaman. Terlebih lagi, Duanlong Xianmen memiliki puluhan ribu murid, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Emas, dan ada juga tim Dewa Emas Daluo, yang semuanya merupakan kekuatan umat manusia. Karena Sekte Abadi Duanlong tidak akan ada lagi, puluhan ribu murid tidak dapat disia-siakan.
Dia ingin merekrut mereka sebanyak mungkin untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Di utara kota Zuzu, ada pegunungan luas yang penuh energi peri. Ada gunung peri kecil yang menggantung di udara di mana-mana, burung bangau berterbangan di mana-mana, dan pemandangan indah di mana-mana. Dan di tengah pegunungan yang dalam, ada lembah datar hijau besar, di mana terdapat banyak bangunan berdiri. Itu adalah gerbang abadi naga rusak. Ketika Lu Chen memimpin pasukan untuk muncul di sini, gerbang abadi naga segera membunyikan bel dengan cepat, bergema di seluruh pegunungan. Setelah itu, puluhan ribu murid naga patah keluar, bersumpah untuk melawan penjajah. Di antara puluhan ribu murid naga patah, sebagian besar adalah Jinxian, hanya beberapa ratus yang merupakan Daluo Jinxian, tetapi tidak satupun dari mereka yang merupakan puncak Daluo Jinxian. Berdiri di garis depan medan perang juga adalah tim Daluo Jinxian, dipimpin oleh murid naga patah Daluo Jinxian. Bagaimana dengan butiran pecah? Sambil memegang pisaunya, Lu Chen melangkah maju dan bertanya kepada pemimpin murid naga patah. Tuan, pintu tidak ada di sini. Murid utama naga patah mengerutkan kening, menatap Lu Chen dengan ketakutan, dan berkata dengan marah, Lu Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak menyambutmu di sekte patah naga. Gerbang abadi naga rusak didirikan untuk keturunan 9 naga. Sebagai keturunan 9 naga, secara alami saya tidak akan membiarkan gerbang abadi ini bertahan. Anda harus tahu bahwa saya di sini bukan untuk melihat pemandangan. Kata Lu Chen, saya memiliki puluhan ribu murid di Duanlong Xianmen, dan Anda hanya membawa 5.000 orang ke sini. Dengan kekuatan apa Anda harus membasmi kami? Murid utama naga patah berkata dengan marah. Hanya karena semua orang kuat di puncak Daluo Jinxian dari sekte abadi naga patah telah dimusnahkan, kamu tidak lagi memiliki pilar yang kuat. Lu Chen berkata dengan dingin. Sepenuhnya dimusnahkan. Murid utama naga patah membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Untuk melawan Lu Chen, hampir semua elit Duanlong Xianmen keluar, dan bergabung dengan Yin Xuang Xianmen untuk mencekik legiun fanatik. Semua murid tingkat Daluo Jinxian dari sekte abadi Duanlong tahu tentang peristiwa penting seperti itu, dan murid utama Duanlong secara alami mengetahuinya dengan baik. Hanya saja ini adalah penggerebekan di Zuzu Mansion, dan perlu segera diselesaikan. Jumlah orang tidak boleh terlalu banyak, dan elit terkuat harus dipilih untuk bertarung. Mereka yang berada di bawah puncak Daluo Jinxian tidak berhak untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut, jadi mereka hanya bisa tinggal di gerbang peri dan menunggu kabar baik. Namun, kabar baik tidak datang dalam waktu lama, tetapi Lu Chen dan pasukannya sedang menunggu. Selain itu, penguasa istana Zuzu juga muncul di kejauhan, memimpin pasukan umat manusia Daluo Jinxian untuk datang ke sini. Ini tentu saja bukan kabar baik, tapi benar-benar kabar buruk. Tidak ada satupun Daluo Jinxian teratas dari sekte abadi naga patah yang kembali. Saya khawatir seperti yang dikatakan Lu Chen, seluruh pasukan benar-benar musnah. Sebuah sekte abadi yang besar tanpa puncak pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian akan kehilangan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh sekte abadi yang besar, dan hanya dapat direduksi menjadi sekte abadi yang kecil dan menengah. Bahkan jika sekte abadi naga patah memiliki puluhan ribu murid, tidak mungkin bagi mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi Lu Chen secara langsung. Jika tidak, mereka akan berakhir dengan kehancuran mereka sendiri. Lu Chen pernah mengalahkan ratusan ribu pasukan abadi emas klan iblis di puncak Nixue dengan satu pedang, dan tidak mudah untuk mengalahkan puluhan ribu murid abadi emas dari sekte Longxian. Adapun murid Daluo Jinxian dari Duanlong Xianmen, hanya ada beberapa ratus dari mereka, dan tidak satupun dari mereka berada di level puncak Daluo Jinxian, dan mereka juga bukan lawan Lu Chen. Terlebih lagi, penguasa istana Zuzu juga ada di sini, dan ada juga pasukan ras manusia Daluo Jinxian, dan gerbang abadi naga masih merajut wall. Sekte naga-naga dan sekte abadi Yin Xuang, para murid di puncak Daluo Jinxian semuanya mati, dan kekuatanmu telah direduksi menjadi sekte peri kecil dan menengah. Lu Chen menatap murid Duanlong yang terkemuka, dan berkata, sekte abadi Yin Xuang dapat dilestarikan, tetapi sekte abadi Duanlong tidak bisa. Sekte abadi Duanlong harus disingkirkan dari negeri dongeng Penglai. Inilah tujuan kedatangan saya ke sini. Kamu ingin membunuh semua murid naga patah kita. Murid utama naga patah mengerutkan kening, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Jika kamu langsung bubar dan meninggalkan Duanlong Xianmen, aku tidak perlu membunuh, dan aku tidak ingin membunuh sesama klan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, namun,
ada dua orang yang harus dibunuh, satu adalah Duan Wugu, dan yang lainnya adalah Duan Yingjun. Setelah jeda, Lu Chen melirik ke puluhan ribu murid Duan Long lagi. Bukan saja dia tidak melihat Duan Wugu, dia bahkan tidak melihat Duan Yingjun, jadi dia bertanya lagi, di mana Duan Yingjun? Dia menerobos alam yang mulia abadi dan dipanggil oleh jalan abadi Tongtian, dan dia telah pergi. Murid utama naga patah berkata lagi, jika kamu datang setengah jam lebih awal, kamu akan menjadi orang mati sekarang, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa menjadi lawan dari yang mulia abadi. Orang ini sungguh beruntung. Mendengar ini, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, seperti yang diharapkan, dia masih selangkah terlambat, dan masih melarikan diri oleh Duan Yingjun. Adapun kemampuannya dalam membunuh yang mulia abadi, tentu saja dia tidak perlu memberitahu orang lain kemana-mana, cukup menyembunyikannya sendiri. Di mana butiran yang pecah? Pada saat ini, penguasa istana Zuzu bergegas mendekat, dan langsung bertanya kepada murid utama naga patah. Semua murid Duan Long Xianmen keluar untuk melawan, tetapi Master Sekte tidak terlihat, ini benar-benar tidak normal. Master Sekte tidak ada di Xianmen, tidak ada yang tahu keberadaannya. Murid utama dari naga patah berkata dengan jujur. Rubah tua itu pasti merasakan sesuatu dan menyelinap pergi lebih awal. Kata Lu Chen. Puluhan ribu murid dari Sekte Abadi Naga Patah, serta ratusan Daluo Jinxian, semuanya ada di sini. Kepala Istana Zuzu berpikir sejenak, lalu berkata, jika tebakanku benar, Duan Wugu merasakan kamu datang dan segera melarikan diri, tetapi dia berlari terlalu tergesa-gesa, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membawa siapapun pergi. Orang itu tidak mau terbebani. Itu cara teraman untuk lari sendirian. Dia pasti penjahat nomor satu. Lu Chen mendengus marah, dan berkata lagi, dia melarikan diri, tetapi Duan Long Xianmen tidak dapat melarikan diri. Hari ini aku harus menyingkirkan Duan Long Xianmen. Setelah selesai berbicara, Lu Chen menatap murid utama naga patah itu lagi, dan bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah membuat pilihan? Aku, murid utama naga patah mengerutkan kening, ragu-ragu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tahu bahwa dia tidak tahu bagaimana membuat pilihan. Jika dia tidak memilih untuk meninggalkan Duan Long Xianmen, maka Lu Chen pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran, dan dengan bantuan tim Daluo Jinxian umat manusia, puluhan ribu murid Duan Long pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Namun jika mereka ingin melepaskan diri dari Duan Long Xianmen secara langsung dan mengumumkan pengunduran diri mereka dari Duan Long Xianmen, sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Ada perubahan di Jalan Abadi Tongtian, leluhur Duan Long sudah sangat sibuk, dan tidak punya waktu untuk mengurus Duan Long Xianmen yang jauh di Zuzu. Selain itu, Duan Yingjun telah pergi ke Jalan Abadi Tongtian, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi Patriark Duan Long untuk kembali mendukungmu. Setidaknya, dalam 10 tahun ke depan, Patriark Naga Patah tidak akan kembali. Jadi, jangan mengandalkan Patriark Naga Patah, kamu harus mengandalkan apakah kamu bisa bertahan. Penguasa Istana Zuzu membuka mulutnya dan berkata, Sekte Abadi Duan Long telah habis. Kamu tidak sebodoh itu hingga dikuburkan dengan Sekte Abadi yang telah berakhir. Puluhan ribu murid Naga Patah kami telah lama memiliki hubungan yang mendalam dengan Sekte Abadi Naga Patah. Bukan berarti kami bisa berhenti hanya dengan berhenti. Murid utama Naga Patah menghela nafas, dan berkata lagi, di antara kita murid Naga Patah, pasti ada beberapa yang tidak mau berhenti, tetapi bersedia hidup dan mati bersama sekte peri ini, dan aku tidak bisa membuat pilihan ini, untuk mereka. 3 pahlawan Duan Long, Duan Suiliu, Duan Xingyan dan Duan Yingjun semuanya telah tiada. Semua pembangkit tenaga listrik di puncak Daluo Jinxian telah hilang, dan bahkan biji-bijian pun hancur. Kamu tidak memiliki tulang punggung. Gerbang surga tanpa tulang punggung sama saja dengan tidak memiliki jiwa. Apa yang masih kamu rindukan dari gerbang surga tanpa jiwa? Tuan Istana, saya punya proposal. Puluhan ribu dari Anda mundur dari Duan Long Xianmen. Jika Anda tidak memiliki tujuan yang baik, Anda bisa datang ke rumah Zuzu saya dulu. Kalian semua tahu tugas rumah Zuzu saya, yaitu melindungi kepentingan Zuzu dan umat manusia. Penguasa istana ini menyambut Anda untuk bergabung dengan tentara rumah Zuzu dan menjadi pelindung negeri Dongeng Penglai. Jika tidak, Sekte Abadi Naga Patah juga akan dihapuskan, dan kamu juga tidak akan bisa hidup, dan kematian tidak akan ada artinya. Penguasa istana Zuzu membujuk dan menakutinya,
ingin mengambil kesempatan untuk merekrut puluhan ribu murid naga patah ini. Pemimpin murid naga patah tidak punya pilihan selain kembali dan berdiskusi dengan beberapa saudara senior yang bergengsi. 5 naga bertarung. Namun, Lu Chen tidak menunggu jawaban pihak lain, tetapi memanggil tubuh pertempuran dan melompat ke udara. Lu Chen di udara dikelilingi oleh 5 naga, memegang pedang peri di tangannya, dengan aura menelan langit, seolah-olah dewa naga turun ke dunia, memandang rendah dunia. Lu Chen tidak melakukan apapun, dia hanya diam di udara, matanya tertuju ke tanah seperti kilat, seolah-olah dia akan menyerang pada saat berikutnya, membunuh segala arah. Khawatir akan momentum besar Lu Chen, puluhan ribu murid naga patah gemetar, dan banyak dari mereka sudah ketakutan. Di bawah penindasan Lu Chen, murid naga patah yang bergengsi itu berani berdiskusi terlalu lama, dan hasilnya akan segera keluar. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menyerah. Mundur dari gerbang peri tidak berbeda dengan menyerah. Sekte abadi Duanlong telah habis, tanpa orang yang benar-benar kuat untuk mendukungnya, ia ditakdirkan untuk menghilang. Sebagian besar murid naga patah masih ingin hidup, dan mereka tidak ingin menghilang bersama sekte abadi naga patah. Sekalipun hanya ada sedikit murid keras kepala yang rela mati, mereka tidak dapat membuat keributan sama sekali, dan mereka tidak dapat mempengaruhi keputusan sebagian besar murid. Pada akhirnya, puluhan ribu murid naga patah memilih untuk mundur dari sekte abadi naga patah, menerima perekrutan Master Rumah Zuzu, dan bergabung dengan tentara Rumah Zuzu sejak saat itu. Mereka hanya dapat memilih untuk bergabung dengan Rumah Zuzu, jika tidak, Duanlong Xianmen akan berhasil dihapus dari daftar, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Ketika Duanlong Xianmen kuat, murid-murid Duanlong sangat sombong, menyinggung banyak orang dan memiliki banyak musuh. Sekarang sekte abadi naga patah telah tiada, mereka seperti anjing liar, mereka pasti akan dicari balas dendam ketika keluar, dan mereka akan dibunuh kapan saja. Jika mereka bergabung dengan tentara Rumah Zuzu dan menerima perlindungan dari penguasa Rumah Zuzu, tidak ada musuh yang akan mendatangi mereka. Setelah merekrut puluhan ribu murid Duanlong, penguasa Rumah Zuzu tidak bisa menahan tawa lebar-lebar. Dia bahkan memasuki Duanlong Xianmen bersama Lu Chen, dan menyerahkan properti Duanlong Xianmen. Di gudang gerbang abadi naga rusak, terdapat sejumlah besar ramuan, artefak surgawi, bahan obat, dan bahkan ada banyak harta karun jenius. Di mata istana Master Zuzu, semua ini adalah kekayaan. Tapi di mata Lu Chen, semuanya adalah sampah. Kualitas dan kemanjurannya bukanlah yang terbaik, dan bukan itu yang diinginkan Lu Chen, jadi mengapa Anda ingin datang ke sini? Saudara Lu, pasukanmu hampir mencapai puncak keabadian emas, dan ramuan emas 5 pola itu tepat untukmu, jadi cepat bawa mereka pergi. Tidak perlu, aku punya yang lebih baik, biarkan kepala istana mengambilnya. Ramuan Daluo Jin 7 pola itu adalah barang bagus. Ada lusinan orang di bawah komandomu yang merupakan Daluo Jin Xian. Tepat bagimu untuk membawanya pergi. Saya masih tidak membutuhkannya, saya punya yang lebih baik, biarkan kepala istana menggunakannya. Jika tidak, ambillah semua kejeniusan dan harta yang kamu suka. Lupakan saja, harta karun jenius ini tidak memiliki efek khusus, jadi aku tidak akan menggunakannya sebagai serba-serbi, dan menyerahkan semuanya kepada kepala istana. Saudara Lu, barang-barang di sini bukanlah serba-serbi, semuanya sangat berharga. Saya tidak kekurangan uang. Baiklah, Tuan Zuzu dengan sangat baik hati menyerahkan barang-barang di gudang, tetapi Lu Chen tidak menginginkan apapun. Pada akhirnya, semua serba-serbi di mata Lu Chen diterima oleh kepala istana Zuzu sambil tersenyum. Setelah membersihkan aset Duanlong Xianmen, kami akan mulai. Membersihkan Duanlong Xianmen. Semua orang bekerja sama untuk menghancurkan platform hijau besar ini, dan meninju bumi menjadi lubang yang sangat besar, dan mulai tenggelam jauh ke dalam tanah. Semua bangunan Duanlong Xianmen segera runtuh, dan kemudian terkubur di bawah tanah, lenyap sama sekali di negeri dongeng. Mulai sekarang, tidak akan ada gerbang rusak naga di negeri ajaib Penglai. Penghapusan Duanlong Xianmen telah menjadi fakta. Bahkan jika Duanlong Patriark marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak akan kembali untuk membalas dendam pada tahap ini. Terlebih lagi, Duanlong Xianmen telah tiada, orang-orang telah tiada, dan fondasinya telah rusak. Ada kemungkinan besar bahwa Duanlong Patriark tidak akan kembali ke kota Zuzu di masa depan. Penguasa istana Zuzu pasti melihat ini, jadi dia berani mengikuti Lu Chen untuk menghancurkan gerbang abadi naga rusak,
jika tidak, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Setelah menyelesaikan Duan Long Xianmen, langkah Lu Chen selanjutnya adalah kembali ke negeri ajaib binatang aneh, lalu memasuki Kangshan untuk menemukan Tong Tianquan. Dapatkan Tong Tianquan, biarkan tubuh memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi, dan kemudian Anda dapat memimpin pasukan fanatik untuk memasuki jalan Tong Tian terlebih dahulu. Ada lebih banyak energi abadi di jalan Tong Tian, dan kecepatan kultivasi lebih cepat, yang tentunya akan mempersingkat proses memasuki peringkat abadi tingkat tinggi dan menghemat banyak waktu. Namun, sebelum kembali ke negeri ajaib binatang ajaib, Lu Chen masih harus berlatih selama beberapa waktu untuk mencapai puncak alam abadi emas. Lu Chen tidak begitu jelas tentang kekuatan keseluruhan dari monster tingkat 8 di negeri ajaib binatang ajaib, tetapi dikatakan bahwa mereka sangat kuat. Oleh karena itu, masih ada risiko di masa lalu, jadi lebih baik tingkatkan kekuatan Anda sendiri ke level yang lebih tinggi, agar Anda yakin jika melangkah lagi. Lagi pula, kali ini dia pergi ke Kangshan untuk mencari Tong Tianquan, bukan sendirian, tapi dengan seluruh pasukan. Namun, masih ada 5.000 orang di Legiun yang berada di puncak Jinxian. Menghadapi kelompok kuat binatang peri tingkat 8, diperkirakan mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Mereka harus memasuki Daluo Jinxian. Oleh karena itu, Lu Chen perlu berlatih, seperti halnya Legiun fanatik. Setelah kembali ke rumah Zuzu, Lu Chen memimpin pasukan kembali ke halaman utara, dan semua mundur tanpa menerobos. 3 bulan kemudian, energi abadi di rumah Zuzu turun sebesar 70%. Hal ini sangat jarang terjadi jika terjadi penurunan sebesar itu. Tidak mungkin, Lu Chen adalah keluarga besar keabadian, semakin tinggi alamnya, semakin banyak permintaan, dan semakin cepat kecepatan pengambilan energi abadi. Penurunan tajam energi abadi di rumah Zuzu juga menunjukkan bahwa energi abadi di sini tidak dapat mengikuti ritme Lu Chen, dan akan segera menjadi tidak cocok untuk latihan Lu Chen. Tapi bagaimanapun juga, Lu Chen berhasil menerobos, dan itu sudah cukup. Puncak Jinxian, kekuatan Lu Chen telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatan tempurnya juga meningkat, dan Zhan Xian memiliki pembukaan baru. Kekuatan puncak Jinxian lebih kuat, dan pembukaan kunci Zhan Xian secara alami lebih banyak, dan dia telah membuka 2 gaya pisau tingkat lanjut berturut-turut. Artinya, dolar ke-59 dan 60. Jika Lu Chen bersedia menggunakan seluruh energinya untuk menghadapi periode kelemahan yang parah, maka dia dapat mengerahkan pedang ke-60 Zhan Xian. Adapun seberapa kuat pisau ke-60 itu, seberapa kuatnya, dan tingkat keabadian apa yang dapat dipotongnya. Lu Chen tidak tahu intinya, dia harus membunuhnya untuk mengetahuinya. Setelah mengkonsolidasikan wilayah baru, Lu Chen membuka pintu dan secara resmi meninggalkan Bea Cukai. Wilayahnya tinggi, dan energi abadi dari rumah Zuzu sedikit tidak mencukupi, dan tidak cocok baginya untuk menyerang negeri ajaib Luojin besar. Selain itu, dia sangat ingin pergi ke Kangshan untuk mencari Tong Tianquan, dan dia tidak punya waktu untuk menyerang Daluojin Wonderland. Halaman utara begitu sepi, hanya Lu Chen yang berjalan-jalan. Kecuali Lu Chen yang meninggalkan Bea Cukai sendirian, anggota Legiun lainnya tidak meninggalkan Bea Cukai dan masih berlatih. Lu Chen melihat sekeliling, terkejut sekaligus emosional, dengan emosi campur aduk. Terkejut, itu karena kultivasi setiap orang mengalami kemajuan yang sangat pesat, begitu cepat hingga sedikit di luar dugaannya. Dengan emosi, itu karena kecepatan kultivasi setiap orang ditumpuk dengan ramuan Jiuxuan, tetapi dia tidak memiliki peluang dengan ramuan Jiuxuan, dan tidak dapat menggunakan ramuan Jiuxuan yang kuat untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Jika dia bisa memakan 9 pil emas abadi yang cantik, dia pasti sudah menjadi Dewa Emas Daluo sejak lama, bukannya dirugikan oleh alam Dewa Emas. Sekarang di halaman utara, hampir semua aura puncak Jinxian yang kuat berangsur-angsur melonjak, yang merupakan tanda bahwa dia akan menerobos Luo Jinxian Agung. Hal yang paling sesat adalah nafas sang tukang reparasi pedang. Kecepatan latihan kultivator pedang sungguh luar biasa. Ternyata itu adalah tahap akhir dari Daluo Jinxian, dan nafasnya tidak melonjak, dan wilayahnya telah terkonsolidasi. Sangguan Jin menggunakan narkoba, betapa gilanya dia. Bukankah dia takut obat itu akan terlalu kuat, dan dia akan terlibat sebelum mencapai level akhir. Lu Chen melihat ke rumah tempat Jian Xiu berada, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Namun saat ini, penguasa istana Zuzu datang dengan tergesa-gesa dan membawa kabar buruk.